Selamat pagi anak-anak Ibu, apa kabarnya? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap berada di rumah. Nah, untuk minggu ini kita akan mereview pembelajaran kita, pelajaran prakarya, karena kita akan mengadakan ujian akhir semester. Jadi Ibu minta siapkan catatan kamu, kemudian buka kembali catatan-catatan kamu mengenai pelajaran kita yang sebelumnya. Ya, kita mulai ya. Oke, yang pertama masuk aspek kerajinan, yaitu kerajinan serat. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Dipahami anak, karena serat dengan tekstil itu berbeda. Contohnya serat kapas, serat ulat sutra, serat mendong, serat nanas, dan lain-lain. Nah, secara umum jenis bahan serat ini dibagi dua, yaitu serat alam. Serat alam ini ada dua juga, serat hewan dan serat tumbuhan. Kemudian yang kedua, serat buatan. Nah, untuk serat hewan itu ada dari ulat sutra. Kemudian untuk serat tumbuhan ada dari serat kapas dan serat daun mendong. Kita masuk ke soal ya. Nomor 1. Suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan yang memanjang dan utuh disebut apa? Apa tadi jawabannya di atas? Iya, disebut serat. Serat ya nak, diingat serat. Yang kedua, serat mendong merupakan salah satu jenis serat apa? Apa tadi Bu bilang? Apa ini serat mendong ini termasuk dalam jenis serat daun. Sudah paham ya? Kemudian yang kedua, proses produksi kerajinan bahan serat. Ini ada 3. Yang pertama menenun. Nah, kegiatan menenun ini dia menggunakan spanram dan benang yang ditenun menjadi kain. Kemudian yang kedua menjahit. Menjahit ini adalah menyambung kain atau bahan lain menjadi satu. Itu dia kegiatan menjahit, pasti kamu sudah tahu ya. Kemudian yang ketiga mengikat. Mengikat ini bisa dia untuk tali atau bahan lainnya di mana dia disatukan, jadi menjadi satu bagian. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan adalah sebagai berikut. Ini ada 5. Diperhatikan. Catatannya dilihat ya. Ini sudah kita pelajari, kita tinggal mengulang. Yang pertama kegunaan atau utility. Nah, artinya benda kerajinan yang kita buat itu harus sesuai dengan gunanya. Contohnya apa kemarin? Jadi kalau misalnya, kalau dia untuk tempat minum, kalau dia tempat minum panas berarti dia harus mempunyai tangkai ya. Kemudian yang kedua, kenyamanan atau comfortable, di mana kerajinan yang kita buat itu harus membuat penggunanya itu nyaman. Ya. Kemudian yang ketiga, luas, keluasan atau flexibility, di mana benda kerajinan yang kita buat harus membuat penggunanya itu merasa luas, merasa bebas untuk menggunakannya. Jadi dia tidak kesusahan ketika menggunakannya. Misalnya kerajinan sendal, dia dibuat sesuai dengan ukuran kaki. Kemudian yang keempat, keamanan atau safety, di mana benda kerajinan yang kita buat itu tidak membahayakan penggunanya. Jadi contohnya untuk piring, ketika kita gunakan piring tersebut memang betul-betul tahan panas, jadi dia tidak membahayakan, tetap aman bagi si pengguna. Yang kelima, keindahan atau estetik atau estetika, di mana benda kerajinan yang kita buat itu dia memiliki satu kelebihan dari benda lainnya. Jadi kalau misalnya dia benda hias, dia memiliki keindahan yang lebih daripada benda pakai. Udah paham sampai di sini anak? Nanti bisa sambil kamu baca juga catatan kamu dari pelajaran kita sebelumnya. Kita masuk ke soal. Yang pertama, benda kerajinan dibuat lebih indah daripada benda-benda lainnya. Hal ini termasuk dalam syarat perancangan yang mana tadi di atas? Iya, keindahan. Ya, keindahan. Diingat nak, diingat. Nah, di soal ini sebenarnya sudah ada kata kunci. Dibuat lebih indah. Jadi sudah ada di sini kata indah.
Jadi jangan bersalahan lagi ketika menjawab ya. Kemudian yang kedua, pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum dan benang itu disebut apa tadi? Pekerjaan menyambung. Yang pasti dia kalau menyambung kain itu adalah menjahit, bukan mengelas, bukan mengelem ya. Menjahit. Jadi kalau sudah ada di sini kata jarum dan benang, dia jawabannya adalah menjahit. Dah paham ya nak? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya itu kerajinan tekstil. Kalau tadi kerajinan serat, sekarang kerajinan tekstil. Nah, kerajinan tekstil itu dibuat dengan dua teknik. Yang pertama, struktural teknik. Ini klasik, unik, rumit, kemudian detail, di mana susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai dengan teknik pembuatannya. Yang kedua, dekoratif teknik. Nah, untuk dekoratif teknik ini, dia merupakan sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Contohnya itu tas kain katun yang dijahit yang di atasnya disulam pita. Ya. Kemudian kita masuk ke fungsi kerajinan tekstil. Fungsi. Dia ada 4. Yang pertama sebagai fungsi penghias. Di sini dia kerajinan semata-mata dibuat sebagai penghias atau pajangan di suatu ruangan. Contohnya hiasan dinding. Yang kedua, fungsi benda pakai. Kerajinan dibuat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu adalah busana. Yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual, di mana kerajinan mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis yang berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos. Ini sebelumnya juga sudah kita pelajari ya. Kemudian fungsi simbolik. Kerajinan melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, batik dengan motif simbolik tertentu. Dah, kita masuk ke soal. Nomor 1. Kerajinan yang digunakan sebagai kelengkapan ritual berupa simbol-simbol tertentu, salah satunya adalah apa jawabannya tadi nak? Dia merupakan simbol-simbol tertentu. Itu apa? Kelengkapan ritual tadi contohnya? Iya, ulos untuk kelengkapan ritual ya. Jadi ulos itu dipakai bukan hanya semata-mata sebagai hiasan saja, tapi dia sebagai kelengkapan ritual. Oke. Kemudian yang kedua, sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang membentuk efek visual dan memperindah penampilan disebut apa? Apakah hiasan teknik, ornamen, struktural, atau dekoratif? Apa tadi? Di slide yang sebelumnya. Iya, dekoratif teknik. Dicatat ya, dicatat, dipahami, dimengerti. Jangan asal pilih ketika ujian. Sudah selesai dicatat? Kita lanjut ya. Kita masuk ke aspek yang kedua dalam pelajaran prakarya, yaitu aspek rekayasa. Judulnya itu teknologi konstruksi miniatur rumah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jenis teknologi itu ada banyak, tapi yang sudah kita pelajari itu hanya ada 5. Yang pertama, teknologi peralatan rumah tangga. Adalah teknologi yang digunakan untuk membantu dan mempermudah kegiatan rumah tangga. Contohnya, ada mesin cuci, ada mesin penghisap debu, ada kompor gas, kipas angin, pemasak nasi, dan lain-lain. Yang kedua, teknologi produksi. Ini adalah teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Contohnya itu adalah mesin traktor, mesin pemintal benang, mesin penggiling padi, mesin pemotong kayu, dan lain-lain. Yang ketiga, teknologi transportasi
adalah teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat dan memudahkan manusia untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya apa? Sepeda motor, kereta api, mobil, kapal laut, pesawat terbang, dan lain-lain. Yang keempat, teknologi komunikasi adalah teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi dengan orang lain. Contohnya radio, TV, telepon, dan internet. Kemudian yang kelima, teknologi konstruksi adalah teknologi yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Oke, sudah dipahami ya? Kita masuk ke soal. Nomor 1. Keseluruhan sarana dan prasarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Itu disebut apa tadi? Disebut apa tadi, Nak? Iya, disebut teknologi. Disebut teknologi ya. Kemudian, teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi. Kamu menggunakan apa itu? Itu disebut teknologi apa? Informasi atau pesan dengan orang lain. Itu teknologi apa? Iya, teknologi komunikasi. Karena kalau dia teknologi produksi, itu tadi untuk menghasilkan. Kemudian kalau dia teknologi konstruksi, itu tadi untuk membangun sarana yang dibutuhkan manusia. Sementara transportasi adalah memudahkan manusia ke suatu tempat. Jadi jawabannya adalah komunikasi. Dah sampai di sini paham ya, Nak? Sudah dicatat? Oke, silakan dicatat ya. Kemudian yang selanjutnya, membuat produk konstruksi miniatur rumah. Yang harus kamu pahami, miniatur adalah suatu tiruan sebuah objek seperti tempat, bangunan, makanan, dan objek lainnya. Jadi karena kita mau buat konstruksi miniatur rumah, maka kita bahas dulu. Pada umumnya sebuah rumah memiliki bagian-bagian berikut. Yang pertama bagian bawah atau bagian dasar. Ini adalah lantai. Lantai ini bisa lantai tanah, keramik, kayu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua bagian tengah. Ini terdiri dari dinding, pintu, jendela, dan ruangan. Idealnya sebuah rumah memiliki 5 ruangan, yaitu ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, kamar mandi, dan dapur. Kemudian yang ketiga, bagian atas atau penutup rumah. Ini biasanya adalah atap. Kita masuk ke soal ya. Nomor 1. Suatu tiruan. Sebuah objek seperti tempat, bangunan, makanan, dan objek lainnya yang dapat dilihat dari segala arah atau benda 3 dimensi disebut apa tadi? Disebut tiruankah? Contohkah? Miniaturkah? Atau ceplakan? Apa tadi? Iya, miniatur ya, Nak. Jangan lagi ada yang menjawab tiruan. Bukan tiruan, tapi miniatur. Jangan karena di sini kamu lihat tiruan, kamu jawab tiruan. Bukan, jawabannya adalah miniatur ya. Kemudian yang kedua, sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepas selamanya kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu. Itu disebut apa? Disebut sambungan yang permanen atau permanen join. Ini kan Bu nggak ada tadi di bacaan. Ada, coba kamu lihat catatan kamu. Ini sudah masuk kita ke prakteknya yang kemarin. Membuat miniatur rumah. Oke, paham ya, Nak? Sudah dicatat? Silakan dicatat ya. Oke, baiklah. Untuk hari ini, untuk minggu ini, itu saja. Minggu depan kita lanjutkan. Yang sudah kita bahas hari ini, Ibu minta kamu catat di catatan kamu. Jangan sampai tidak dicatat. Oke, baik. Terima kasih anak-anak Ibu. Selamat pagi, selamat belajar, salam sehat.